Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini di awal pekan kita. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mohonkan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, agar senantiasa kita menjalani sisa kehidupan ini dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah Yesus Roti Kehidupan. Ayat firman Tuhan yang saya akan ambil dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita semua pasti membutuhkan makanan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup fisik kita. Tanpa makanan, tubuh kita akan lemas, tidak berdaya, dan akhirnya mati. Kita bekerja keras mencari nafkah dan menyediakan waktu untuk memastikan kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Namun Alkitab mengajarkan kita bahwa ada kebutuhan yang jauh lebih mendasar dan kekal daripada sekedar kebutuhan jasmani. Ada kerinduan di dalam hati setiap manusia, sebuah kekosongan jiwa yang tidak dapat dipuaskan oleh materi atau kesenangan duniawi semata. Kita mencari makna, tujuan, dan kepuasan yang sejati. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita menemukan sebuah pernyataan yang sangat penting dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika orang banyak mengikutinya setelah diberi makan roti secara ajaib, ya, peristiwa 2 ikan dan 5 roti, Yesus mengarahkan fokus mereka kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Ia berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus sedang tidak berbicara tentang roti jasmani yang mengenyangkan perut untuk sementara waktu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai roti kehidupan, sumber kehidupan yang kekal dan memuaskan dahaga rohani kita yang terdalam. Mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai roti kehidupan? Pertama, roti memberikan nutrisi dan kekuatan. Sama seperti roti yang memberikan energi bagi tubuh kita, Yesus adalah sumber kekuatan rohani kita. Ketika kita datang kepadanya melalui iman, kita menerima kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya, menghadapi tantangan dan bertumbuh dalam kekudusan. Tanpa Yesus, kita akan lemah dan mudah goyah dalam menghadapi godaan dan kesulitan. Yang kedua, roti memuaskan rasa lapar. Lapar jasmani adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Namun, lapar rohani jauh lebih dalam dan menyakitkan.
Kita mungkin mencari kepuasan dalam berbagai hal, ya, kekayaan, kekuasaan, hubungan, atau kesenangan duniawi. Namun pada akhirnya kita akan tetap merasa kosong. Yesus sebagai roti kehidupan adalah satu-satunya yang dapat benar-benar memuaskan kerinduan jiwa kita. Hanya di dalam Dia kita menemukan kedamaian, menemukan sukacita, dan kepenuhan yang sejati. Yang ketiga, roti adalah kebutuhan pokok. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Demikian pula, Yesus adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan rohani kita. Tanpa Dia, kita terpisah dari Allah, terhilang dalam dosa, dan tidak memiliki harapan akan kehidupan kekal. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Datang kepadanya adalah satu-satunya cara untuk beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Yang keempat, roti harus dimakan. Sekedar melihat roti tidak akan menghilangkan rasa lapar kita. Kita perlu mengambilnya, kita perlu memakannya dan mencernanya agar mendapatkan manfaat. Demikian pula, iman kepada Yesus bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual atau pengakuan lisan. Kita perlu memakan, merenungkan firman-Nya, berdoa kepadanya, hidup dalam persekutuan dengannya, dan membiarkan firman-Nya mengubah hidup kita dari dalam keluar. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apakah kita benar-benar telah datang kepada Yesus, roti kehidupan itu? Apakah kita sedang menyantap Dia, firman-Nya, setiap hari melalui firman dan doa? Ataukah kita masih mencari kepuasan di tempat lain dalam roti yang fana dan tidak dapat memberikan kehidupan yang kekal? Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan kembali kehidupan kita. Jika kita merasa lapar dan haus secara rohani, jika kita merasa ada kekosongan di dalam hati kita, ingatlah janji Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Datanglah kepada Yesus dengan segenap hati. Percayalah kepadanya sebagai juru selamat dan Tuhan. Biarkan Dia menjadi sumber kekuatan dan kepuasan sejati dalam hidup kita. Dengan memakan roti kehidupan ini setiap hari, kita akan memiliki kekuatan untuk menjalani hidup yang memuliakan Tuhan dan beroleh kehidupan kekal di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati
mengerti pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Haleluya. Dia yang puaskan jiwa kita pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Diberkatilah kami semua pagi hari ini dengan kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.